Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum ya. Nah, di hari ini kami akan membahas tema tentang pengesahan anak dan pengakuan anak. Ini adalah cara merubah akta kelahiran yang menyatakan anak dari seorang ibu. Oke ya, kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Setiap anak yang lahir di dunia ini pasti ada ibu dan ayahnya ya. Siapa ibunya dan siapa ini itu pasti di dunia ini. Namun tidak semua anak nama ayahnya tertuang dalam akta kelahiran. Tidak jarang yang tertulis adalah anak seorang ibu atau anak seorang perempuan atau anak seorang wanita. Ya, ini. Nah, kejadian itu terjadi bisa jadi sebenarnya ayah dan ibunya dalam ikatan perkawinan atau bisa jadi ayah dan ibu tidak dalam ikatan perkawinan. Ya, jadi seperti itu. Karena mereka sebenarnya menikah, tapi bisa jadi karena ada alasan administrasi sehingga tidak bisa tertulis di situ dalam aktanya ya. Sehingga dalam akta tersebut hanya ditulis seorang anak seorang ibu. Ya, inilah bedanya ayah dan ibu ya. Kalau ibu yang dilahirkan tidak bisa menolak bahwa ini bukan anaknya, tapi seorang ayah yang dilahirkan oleh seorang wanita itu bahkan istrinya aja bisa melakukan pengingkaran ini bukan anak saya, begitu. Anak seorang perempuan. Begitulah yang tercantum dalam akta kelahiran seorang anak, di mana pada saat mengajukan anak kelahiran akta kelahiran, ibunya tidak dapat menunjukkan buku atau akta nikah di kantor kependudukan dan catatan sipil ya. Jadi ditulis. Karena memang seorang anak ini harus diberi dokumen tentang kelahirannya, maka diberilah akta kelahiran. Karena tidak dapat menunjukkan buku atau akta nikah, maka ditulis anak seorang ibu. Nah, ini ada asal-usul anak. Seorang anak berhak mengetahui asal-usulnya, siapa kedua orang tuanya ya. Ini adalah hak dasar anak. Jadi asasi anak yang mengetahui asal-usulnya ya begitu. Nah, sehingga mengakomodir hak tersebut, nama bapak bisa dicantumkan dalam akta anak yang mana sebelum tertulis adalah anak seorang perempuan atau anak seorang ibu tadi atau anak seorang wanita begitu. Nah, sekarang ini ada namanya pengesahan anak dan pengakuan anak. Inilah caranya ya. Jadi di situ ada namanya untuk yang sebelumnya ada nama seorang ibu bisa dituliskan nama bapak. Jadi dimasukkan dalam akta dengan cara pengesahan anak dan pengakuan anak. Jadi, di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dan peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ya, ini aturan pelaksananya. Bahas mengenai pengesahan anak dan pengakuan anak, kita lihat terlebih dahulu apa itu anak sah. Ya, anak sah ini diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ya, jadi anak sah ini dianggap dari karena dia lahir di kawin yang sah. Ya, sebenarnya definisi ini pun juga kurang tepat juga ya, karena memang terkadang perkawinannya dilakukan baru 3 bulan tiba-tiba anaknya lahir, ini dianggap seorang anak juga, dianggap sebagai anak sah dari pasangan suami istri, padahal sebelumnya sudah anak ini sudah istrinya sudah hamil terlebih dahulu lah. Ini salah satu kelemahan dari definisi pasal 42 tersebut ya. Kita lihat sekarang anak luar kawin ya. Sebagaimana putusan MK nomor 46 garis miring PUU strip Romawi 8 tahun 2010 di sini membatalkan sebenarnya kaidah dalam pasal 43 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya di sini ada kaidah baru di mana bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi jika di sini ada bisa dibuktikan dengan seorang laki-laki ya kan sebagai ayahnya, maka di situ dia punya hubungan ya di situ. Nah,
Sebelumnya dalam pasal 43 itu anak yang di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja ya. Oke. Di sini saya tidak membahas terkait dengan kontroversi ataupun permasalahan-permasalahan di pasal ini ya. Jadi inilah menjadi bahwa di sini bahwa seorang anak tadi bisa memiliki hubungan dengan orang tuanya atau bapaknya ya di sini. Tapi di sini harus dibuktikan ya gitu. Baik, selanjutnya kita ada pengesahan anak ya dan pengakuan anak. Kita lihat pengesahan anak di sini proses pencatatan asal-usul anak di mana anak itu dilahirkan dalam ikatan pernikahan kedua orang tuanya. Jadi karena tadi definisi pengesahan anak berarti berasal dari anak yang sah. Dengan demikian maka kedua orang tuanya sebelumnya sudah terikat perkawinan ya begitu. Mungkin orang tua menikah tetapi tidak dicatatkan pernikahannya atau nikah siri. Ini biasanya begitulah pengesahan anak. Karena memang dia bukan dilakukan di anak di luar pernikahan atau perkawinan ya. Sedangkan pengakuan anak di sini proses pencatatan asal-usul anak di mana anak tersebut dilahirkan di luar ikatan pernikahan kedua orang tuanya. Jadi anak ini lahir tapi atau hadirnya ke dunia ini di mana orang tuanya belum melakukan pernikahan gitu. Pengesahan dan pengakuan anak ya. Dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang Admisi Pendidikan ya dijelaskan di sini. Pengakuan anak hanya berlaku bagi orang yang orang tuanya melakukan perkawinan sah menurut hukum agama tapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah dan menurut hukum agama dan hukum negara. Memang agak rancu penjelasan ini tapi nanti akan lebih jelas di undang-undang peraturannya ya. Jadi di sini kalau di peraturan Perpres nanti ya nanti dibahas berikutnya bahwa pengakuan anak ini hanya akan diterima apabila kedua orang tuanya ini setelah walaupun mereka melakukan pernikahan punya anak sebelum pernikahan tetapi dengan ditindaklanjuti dengan perkawinan maka di situ bisa dilakukan dengan pengakuan anak. Kalau sedangkan pengesahan anak pernikahannya tadi disahkan dengan hukum agama dan disahkan dengan hukum negara begitu. Nah, pengajuan pencatatan pengesahan anak dan pengakuan anak tersebut diajukan ke kantor kependudukan data sipil dengan melengkapi syarat yang diberikan di penjelasan selanjutnya. Nanti sebelah selanjutnya akan saya terangkan ya terkait dengan syarat-syaratnya. Nah, ini syarat pengakuan anak diatur dalam pasal 49 Perpres nomor 96 tahun 2018 ya. Pertama, surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandungnya orang asing. Nah ini, jadi kalau di sini cukup bapaknya aja dengan setuju ibu kandungnya mengakui bahwa itu anak yang dikandung itu adalah anaknya. Ya, kenapa perlu persetujuan ibu kandung ya? Jadi nanti tidak ada pengakuan dari orang lain. Ya, karena ini ketika seorang ayah mengakui anak ini anak biologisnya, dia ada konsekuensi hukum di belakangnya. Nah, surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini. Nah, di sini dia melakukan pernikahannya ya. Jadi ada pernikahan, keterangan perkawinannya ya gitu. Jadi tindai dengan perkawinannya. Kutipan akta kelahiran anak ya. Nah, anaknya lahirnya tadi karena nanti akan dicatatkan dalam akta kelahiran anak tersebut. Kakak, ayah dan ibu atau keluarganya, KTP elektronik atau dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing ya begitu. Syarat pengesahan anak nah karena syarat pengesahan pasal 50 ini ya. Kutipan akta kelahiran, kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau percayaan ya sebelum terjadinya kelahiran anak tadi. Kakak orang tua ya KTP elektronik dan dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing ya begitu. Ini syaratnya. Monggo nanti jika ada mau mengajukan itu syaratnya ya pengesahan atau pengakuan anak. Ya, dalam aturan Perpres pengakuan anak itu diikuti dengan orang tua anak tersebut melangsungkan pernikahan. Nah, pertanyaannya bagaimana terhadap orang tuanya yang tidak melangsungkan pernikahan? Apakah seorang laki-laki mengakui anak yang dilahirkan seorang perempuan? Nah, ini bagaimana kalau dia tidak mau nikah ya? Menurut ketentuan dalam pasal 280 KUH Perdata ya di sini
terhadap anak luar kawin agar timbul hubungan keperdataan antara si anak luar kawin dengan bapak atau dengan ibu biologisnya, maka perlu adanya pengakuan anak, dan pengakuan anak dilakukan di pengadilan dengan permohonan. Artinya di sini seorang ayah dan ibu tadi mengajukan permohonan pengakuan anak ke pengadilan, dan di situ nanti ada produk penetapan pengadilan. Jadi disahkanlah pengakuan anaknya, barulah di sini akan memiliki akibat hukum terhadap bapaknya, ya, begitu. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat. Jika ada kritik, saran untuk channel ini dan juga pertanyaan, silahkan disampaikan di dalam kolom komentar. Kami akan mencoba menindaklanjuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.